banyak sekali. Silakan untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Untuk meningkat rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk yang memimpin. Anak-anak dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
jari apa? Tangan. Ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar enggak lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar enggak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari apa? Kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar enggak boleh keliling. Udah ngerti? Belajar enggak boleh ngobrol, ngantuk, lengah, nangis, dan keliling. Oke, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk literasi. Perwakilan dari kelompok dipersilahkan. Apakah sudah selesai? Selesai. Sudah? Nah, Kemarin kita sudah belajar apa sih? pengajaran. Nah, manfaat mengajar itu apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Disiplin terhadap waktu. Waktu. Tema pembelajaran kita kali ini yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat, toko dan penemuan, manfaat penemuannya. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan
dampak melaksanakan tanggung jawab dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan tepat. Kemudian siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif dan tidak efektif. Sekarang perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Ayu. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat, yaitu materi tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Sekarang, sebelum kita mulai, mari kita baca tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan tepat dan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Sekarang, muatan PPKN, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Sekarang kamu telah mengetahui kewajiban-kewajibanmu di sekolah dan juga di rumah. Apa saja sih kewajiban-kewajiban tersebut yang harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan? Apa saja contoh dalam melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab di rumah? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Yang kedua, menghargai makanan yang ada di rumah dengan tidak menyisakan makanan. Selanjutnya, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab di sekolah. Apa saja sih? Yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Itulah tanggung jawab melaksanakan kewajiban di sekolah. Kemudian, Baiklah, tadi kan sudah ada tanggung jawab di sekolah. Ada anak yang datang tepat pada waktunya. Apakah kalian pernah datang terlambat? Kapan sih? Hari Kamis, hari Sabtu, Jumat, Selasa. Berarti sudah pernah semua ya? Mengapa kamu datang terlambat? Yang macet, kesiangan nonton televisi. Kemudian siapa saja yang kamu rugikan saat kalian terlambat? Jadi diri sendiri, guru, dan teman. Bagus. Ketika terlambat, adakah dampak bagimu? Ya, bagus. Tepuk hebat untuk Najia. Tepuk hebat. Baiklah, rewardnya yaitu berupa bintang. Silakan. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu dan gurumu? Ya, bagus sekali ya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Belum. Berarti kamu bukan pelajar yang disiplin. Nanti bisa berubah nggak sih? Bisa. Jadi pelajar apa? Yang Yang disiplin. Diperbaiki
perilakunya menjadi tepat waktu. Oke. Sekarang kita akan membentuk. Perhatikan Pembelajaran kedua, yuk kita belajar bersama tentang kalimat efektif. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, menggunakan ejaan yang berlaku, kemudian menggunakan tanda baca yang tepat, dan menggunakan kata baku. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus mengandung unsur-unsur penting sebuah kalimat, dan yang kedua, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, sistematis dan tidak bertele-tele. Yang keempat, mudah dipahami. Sekarang mari kita simak contoh sebagai berikut. Boni malas belajar sehingga Boni tidak naik kelas. Kalimat contoh di atas sangat tidak efektif sebab terjadi pengulangan subjek yang sama, yaitu pada kata Boni. Kalimat efektif yang benar yaitu Boni malas belajar sehingga tidak naik kelas. Kemudian contoh yang kedua, untuk para siswa diharapkan belajar di rumah. Hindari penggunaan preposisi di depan subjek, yaitu terdapat kata untuk, sehingga menjadi kalimat efektif yang benar yaitu para siswa diharapkan belajar dari rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kalian mengisi LKPD, perhatikan cerita berikut ini, yaitu tentang kotak ajaib. Nah, Doi, kita sekarang sudah sampai di kamarku. Coba kamu lihat, kamarku catnya baru dan lebih bersih. Kamarmu memang bersih sih, tapi kok tidak ada televisinya? Siapa bilang tidak ada televisi? Di kamarku ada televisi. Ini dia televisinya. Wah, televisinya bagus sekali. Aku baru pertama kali melihat televisi seperti ini. Televisi ini adalah buatan kakek. Nah, kamu tahu tidak siapa penemu televisi pertama kali? Kalau kamu belum tahu, yuk kita ke laboratorium kakek untuk melihat video tentang penemu televisi pertama yang ada di dunia. John Logie Baird lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa kabar hidup dapat ditransmisikan atau dirubah melalui sinyal elektromagnetik yang kemudian sekarang dikenal sebagai John Logie Baird mendemonstrasikan televisi di depan para orang-orang yang ada di Royal Institute London. Dia mendemonstrasikan pada tahun 1925. Di tahun 1927, Baird mampu mengirimkan suara dan gambar dengan jarak lebih jauh, yaitu jarak 643 km dari London ke Glasgow. Di tahun 1928, ia mengirimkan transmisi televisi pertama melewati Samudra Atlantik dari London ke New York. Mulai tahun 1929, BBC menggunakan teknologi Baird untuk menyiarkan program televisi pertamanya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat melambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan berubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan diubah oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna, serta juga dilengkapi dengan suara. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak beserta dilengkapi dengan suara.
Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Selain untuk memperoleh informasi, televisi juga dapat menjadi media untuk kita memperoleh hiburan. Dengan menonton televisi, kita tidak bosan dan tidak jenuh. Tetapi teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya. Jangan menonton televisi terlalu dekat dan terlalu lama, karena nanti dapat mempengaruhi mata kita. Yuk Ruri, kita lanjutkan menonton televisi di kamarku. Dan teman-teman semua. Sudah ya. Ada salam dari Nicole. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kalian membentuk kelompok yang telah Ibu tentukan. Ayo silakan. Di sini kelompok apa? Bukan. Di sini. Televisi. Ya. Sekarang kerjakan LKPD. Berkelompok tulis nama dan juga anggota kelompok kalian. Ayo sekarang berdiri dulu. Kita ice drinking ya.
Setelah ini ditentukan dulu siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi. Apakah sudah siap? Oke, silakan. Dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mekah. Kami akan mempresentasikan tentang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Pada gambar yang pertama, buanglah sampah di tempatnya. Pada gambar kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pada gambar ketiga, mengerjakan berkelompok dan tidak mencoret-coret meja dan dinding. Apakah sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Pada gambar pertama, belum, karena ia membuang sampah sembarangan tempat. Pada gambar kedua, belum, karena ia selalu belajar sambil bermalas-malasan. Pada gambar ketiga, sudah, karena mereka mengerjakan tugas dalam kelompoknya. Apakah dampak bagi diri sendiri? Jika banjir, dia juga merasakan dampaknya. Pada gambar kedua, nilai turun, bahkan bisa juga tidak naik kelas. Pada gambar tiga, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Apa dampak tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Pada gambar pertama, lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan banjir. Pada gambar kedua, tidak ada dampak karena bagi diri sendiri. Pada gambar ketiga, bekerja sama dalam kelompok dan tidak mencoret-coret mejanya tetap bersih. Apa dampak dari tindakan mereka lakukan bagi orang lain? Pada gambar pertama, membuat orang lain tidak nyaman. Jika banjir, banyak orang terkena dampaknya. Pada gambar kedua, orang lain enggan mengajak mengerjakan tugas kelompok. Pada gambar ketiga, dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Cukup sekian, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok Palestina. Assalamualaikum
hari. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Pada gambar pertama yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Pada gambar kedua yaitu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pada gambar ketiga yaitu mengerjakan kerja kelompok dan tidak mencoret meja dan dinding. 2. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Pada gambar pertama yaitu belum, karena ia membuang sampah sembarangan. Dan pada gambar kedua juga belum, karena ia belajar sambil bermalas-malasan. Pada gambar ketiga yaitu sudah, karena mereka bersama-sama mengerjakan kelompoknya. 3. Apakah dampak bagi diri sendiri? Pada gambar pertama yaitu jika banjir, ia juga merasakan dampaknya. Belajar sambil bermalas-malasan dapatnya nilai sekolah menurun dan bahkan bisa tidak naik kelas. Mengerjakan tugas kelompok dengan bersama-sama dampaknya tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Dan pada keempat, apa dampak tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Membuang sampah sembarangan, dampak lingkungan menjadi kotor dan dapat menyebabkan banjir. Dan pada gambar kedua yaitu belajar sambil bermalas-malasan, dampaknya tidak ada karena dampaknya terhadap diri sendiri. Bekerja kelompok bersama-sama dampaknya mejanya tetap bersih dan tidak mencoret-coret meja saat bekerja kelompok. Yang terakhir yaitu pada yang kelima, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Membuang sampah sembarangan dampaknya membuat orang lain tidak nyaman jika banjir banyak orang yang akan terkena dampaknya. Pada gambar kedua yaitu belajar sambil bermalas-malasan, dampaknya orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompoknya. Pada gambar ketiga yaitu mengerjakan kelompok bersama-sama dan dipercayai orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompoknya. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju lagi ya. Untuk diskusi kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bekah ingin mempresentasikan kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif: 1. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya diubah menjadi kalimat efektif. Penemu yang pertama kalinya. 2. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu diubah menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. 3. Lalu televisi kemudian harus berkembang diubah menjadi lalu televisi harus berkembang. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Langsung ibu kasih nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bekah, dari kelompok Lesti
Yang pertama, kalimat tidak efektif. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya diubah menjadi kalimat efektif, yaitu penemu yang pertama kalinya. Dua, kalimat tidak efektif. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu diubah menjadi kalimat efektif, yaitu di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tiga, kalimat yang tidak efektif. Lalu televisi kemudian harus berkembang, diubah menjadi kalimat efektif, yaitu lalu televisi harus berkembang. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, lancar, tanpa ada ejaan yang salah dan juga artikulasi yang salah. Tadi cuma di pembuka ya. Untuk penilaian kelompok Adli lancar tapi ada sedikit tersendat-sendat. Najia, ibu beri nilai kelompok Palestina 100, Adli dan kelompoknya 95. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Melaksanakan kemudian kalimat. Baiklah, sekarang ibu akan memberikan gambar evaluasi. Ini juga dinilai langsung untuk nilai UTS ya. Silakan tulis nama dan juga nama absen. Kerapian dan juga kebersihan harus dijaga.
sudah selesai? Selesai. Sekarang perwakilan antara kelompok. Kita akan koreksi sama-sama. Tolong jangan dicoret-coret ya, benar salah. Kita ke Mekah ke Palestina. Sebelum mengoreksi, marilah kita expliking kedip kanan, kedip kiri. Sama-sama, berdiri. Halo teman, kedip kanan, Kedip kiri, sekali lagi ting ting, sekali lagi ting ting. senyum kanan, senyum kiri. 1, 2, 3. Halo kawan, Senyum kanan, senyum kiri. kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Cubit kanan, cubit kiri. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Ya sudah. Nomor 1. Saya Bu. Oke silakan. 1. Berikut ini merupakan contoh kewajiban siswa di sekolah adalah A. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Bagus. Dicontek benar kalau benar, kalau salah dibuat tanda salah. Nomor 2 silakan. Oke Jersey. Dampak seseorang tidak melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya adalah B. Mendorong terciptanya kegiatan di masyarakat. Salah. Yang benar apa? B. Betul benar. Orang lain yang tidak dipenuhi dengan baik. Benar, yang D ya, ada hak orang lain yang tidak terpenuhi dengan baik. Nomor 3 siapa yang bisa? Siapa yang Najia? Mematikan televisi saat tidak ditonton merupakan kewajiban peserta didik. C. Rumah. Ya, rumah. Dicontek jika benar. Kemudian nomor 4. Dampak dari peserta didik yang datang terlambat ke sekolah berikut ini kecuali A. Hubungan antar guru dan teman sekelas menjadi terganggu. Ada yang bisa membenarkan? Ya bagus ya. Oke. Terus nomor 5. Itu Sri Hado. Apakah dampak hal ini dapat mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama? B. Tugas sekolah lebih mudah dan cepat. Bagus. Benar ya? Ada yang benar semua? Saya. Benar semua. Berarti ada 1, 2, 3. Bagus, sudah benar semua ya? Silakan dikumpul. Nilai kalian sudah bagus semua. Berarti tidak ada remedi.
telah kita pelajari hari ini? Melaksanakan. Kemudian ya, kalimat efektif. Nah, selanjutnya pelajaran kita untuk minggu depan yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita menampilkan lagu daerah Gundur-Gundur Pacul. Sekarang simpan alat musiknya, siapkan kartu senang atau tidak untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Karena sudah bisa menceritakan, melaksanakan Kewajiban dan mengetahui kalimat yang bagus. Pesan ibu kepada kalian harus selalu bersemangat dan tetap ceria. Belajar di rumah dan patuh kepada kedua orang tua. Sholat 5 waktu. Siapa yang akan memimpin doa? Sebelum mengakhiri pelajaran kita, hendaklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, moga menjadi doa dan nilai.
menjawab pertanyaan dari Ibu boleh pulang duluan. Oke. Apa dampak jika membuang sampah sembarangan? Mandela boleh pulang. Yang kedua, apa dampak bagi orang lain jika malas-malas belajar? Tidak naik. Ada lagi? Apa tuh? Ya. Kemudian, apakah dampak dari tindakan yang dirugikan bagi orang lain jika sering mencoret-coret meja? Tuh, belum juga. Dulu ya Bu. Oke. Perhatikan Ibu. Para siswa-siswa pergi ke taman. Itu kalimat tidak efektif. Kalau kalimat efektifnya seperti apa? Bagus, siswa-siswa pergi ke taman. Nggak pakai para lagi yo. Para ibu-ibu duduk di kursi-kursi. Ibu-ibu duduk di kursi. Ya bagus, boleh pulang. Apakah dampak bagi kita sendiri jika suka nonton televisi sampai larut malam? Kesiangan bersekolah. Bagus, akan terlambat atau kesiangan. Pergi ke sekolah. Oke.